Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Salsabila, Novia Nurrahmah, dan Saimah Damayanti. Kami akan mempresentasikan tentang kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan subtema kasus yang terjadi saat masa pandemi. Terdapat 5 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian cybercrime, yang kedua cybercrime menurut Islam, yang ketiga cybercrime saat pandemi, kemudian ada kasus-kasus cybercrime, dan yang terakhir cara mencegah cybercrime. Yang pertama, pengertian dari cybercrime. Menurut Kepolisian Inggris Tahir pada tahun 2019, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kemudian, menurut the US Department of Justice, memberikan pengertian computer crime sebagai setiap tindakan ilegal yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perbuatannya, penyelidikan, atau penuntutannya. Kemudian menurut Organization of European Community Development menjelaskan bahwa setiap perilaku ilegal tidak etis atau tidak sah terkait dengan pemrosesan otomatis dan atau transmisi data. Cybercrime itu sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Cybercrime menurut Islam. Cybercrime merupakan sebuah tindakan yang merugikan pihak lain. Kalau ditelusuri lebih jauh, Allah membatasi tingkah laku manusia melalui syariatnya semata-mata karena ingin menegakkan keadilan, kedamaian, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, asas universal juga menyebutkan bahwa memelihara ketertiban umum di atas kepentingan pribadi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan asas tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum. Misalnya, membuat keonaran, keributan, dan kerusakan di lingkungan masyarakat dengan tindakan cybercrime yang tentunya mengganggu masyarakat lainnya. Asas tersebut sejalan dengan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Dari ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa menjaga ketertiban keamanan adalah suatu perintah sekaligus adanya ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak membuat kerusakan pada hewan, tanaman, apalagi sesama manusia. Fikih jinayah. Yang pertama itu ada syarikoh atau pencurian, di mana tindakan mengambil barang orang lain atau sesuatu tanpa izin secara diam-diam dari tempat penyimpanan untuk menguasai barang tersebut. Kemudian ada kazib atau berbohong, di mana tindakan ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ucapan dengan hati nurani dan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian ada al-tazif atau pemalsuan, tindakan pemalsuan terhadap barang atau dokumen untuk mengelabui orang lain seperti membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu perikatan dan lain sebagainya. Kemudian ada tajasus atau memata-matai. Tindakan ini memata-matai atau mencari tahu tentang suatu hal secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada tahdid atau ancaman, di mana tindakan mengancam atau menakut-nakuti seseorang sehingga korban merasa tidak tenang atau ketakutan. Kemudian ada intihal al-huwaya atau penipuan dan peniruan, di mana tindakan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Kemudian ada hirabah atau perampokan. Tindakan ini mengambil karya orang lain yang kemudian menjadikan seolah-olah karangannya sendiri atau menciplak karya tulis orang lain. Dan yang terakhir itu ada al-intihal atau plagiat atau memanipulasi, di mana tindakan ini mengambil harta
atau pemindahan hak kepemilikan harta orang lain dengan transaksi yang tidak sah disertai dengan pemaksaan. Hukuman dalam hukum Islam yang diatur pada fikih jinayah. Jarimah adalah semua hal yang dilarang ajaran Islam, baik perbuatan maupun tindakan yang dilarang dalam syariat Islam. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud yaitu dibarengi dengan ancaman hukuman yang langsung ditentukan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan jarimah ta'zir yaitu ketentuan hukuman bagi pelakunya ditetapkan oleh ulil amri, penguasa atau hakim yang memiliki kredibilitas untuk memberikan rasa jera kepada pelaku dalam rangka menghentikan kejahatan sehingga tercipta rasa aman dan ketentraman di masyarakat. Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang relatif baru, maka sudah pasti dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang menurut Wahbah Zuhaili yaitu suatu hukuman bagi suatu kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ditetapkan hukumannya secara tegas dalam nas. Dalam kitab Al-Fiqh A'la Al-Mazahib Al-Arba'ah, Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan ada beberapa macam hukuman ta'zir. Yang pertama yaitu hukuman tahdid atau ancaman, tanbih atau teguran, dan al-wad'u atau peringatan. Terhadap cyber espionage, contohnya memata-matai, tidak ada hukuman yang telah ditentukan, maka para hakim bisa saja menjatuhi pelakunya berupa tahdid, tanbih, atau al-wad'u. Hukuman pengucilan terhadap crime offense against intellectual property, contohnya hoax, tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi pelakunya, sehingga hakim bisa saja menjatuhkan pengucilan atau sanksi sosial berupa himbauan supaya yang bersangkutan dijauhi masyarakat. Hukuman denda terhadap crime offense against intellectual property, contohnya plagiat, tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi pelakunya sehingga hakim bisa saja menjatuhkan hukuman denda sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami korbannya. Selanjutnya hukuman cambuk terhadap cyber data forgery, contohnya pemalsuan, hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hukuman penjara terhadap crime offense against intellectual property, contohnya penipuan, tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi pelakunya sehingga hakim bisa saja menjatuhkan hukuman penjara. Selanjutnya hukuman pengasingan terkait dengan cyber data forgery atau pemalsuan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum pelaku pemalsuan stempel Baitul Mal dengan hukuman pengasingan selama 1 tahun dan dicambuk sebanyak 100 kali. Terakhir yaitu hukuman mati terhadap cyber terrorism, contohnya pengancaman, dan infringement of privacy, contohnya perampokan, yang mengganggu ketentraman umum dapat dikenakan hukuman mati. Pembahasan selanjutnya yaitu cybercrime meningkat saat pandemi. Perubahan pola hidup masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang cenderung lebih banyak mengandalkan internet ternyata turut berimbas pada kenaikan jumlah upaya serangan cyber. Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia, naik lebih dari 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat di kisaran 39 juta. Angka terbanyak dicatat pada Agustus 2020 di mana BSSN mencatat jumlah serangan cyber di kisaran 63 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan Agustus 2019 yang hanya di kisaran 5 juta. Dikatakan bahwa peningkatan ini tak lain disebabkan oleh kebijakan social distancing yang membuat warga bekerja, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas lain seperti melakukan transaksi online dari rumah lewat sambungan internet. Pusat penggunaan internet juga bergeser dari tadinya berada di lingkungan perkantoran, kini menjadi lebih banyak di wilayah pemukiman. Meskipun jumlah laporan serangan cyber di Indonesia terkesan tinggi, ditegaskan bahwa angka yang dicatat BSSN merupakan upaya kejahatan, bukan serangan cyber yang berhasil terjadi. Salah satu parameter yang dinilai BSN sebagai serangan cyber adalah kegiatan peretas yang melakukan scanning pada port situs yang terbuka dengan mengirimkan paket SYN scan. Kasus cybercrime di Indonesia selama pandemi. Yang pertama, penyebaran berita bohong atau hoax COVID-19 yang terjadi di Maluku pada tanggal 18 Maret 2020. Aparat Ditreskrimsus Polda Maluku telah memeriksa terduga penyebar berita hoax soal adanya korban virus corona di media sosial. Berita ini dimuat di terasmaluku.com dengan judul 2 penyebar hoax soal korban corona Ambon ditangkap polisi. Dalam kasus tersebut, 2 orang ditangkap pada 2 lokasi yang berbeda.
Keduanya beralamat di Desa Poso, Kecamatan Buguala, Kota Ambon. Setelah menghadapi pemeriksaan, kedua pelaku tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Ditkrimsus Polda Maluku. Keduanya diduga menyebarkan hoaks jika di Ambon sudah ada korban virus corona yang disebarkan melalui media sosial. Serangan melalui Zoom dan situs pemerintahan. Pemantauan BSSN pada 1 April juga telah terjadi serangan malisius Zoom. Ini adalah bentuk serangan terhadap aplikasi Zoom yang menggunakan pengkodean yang berisi modul Metasploit, adware, dan juga hidden-net atau hidden. Sementara itu, situs-situs pemerintahan juga tak luput dari serangan cyber. BSSN mencatat pada periode 1 Januari hingga 12 April 2020 telah terjadi 159 kasus insiden web defacement pada situs web instansi pemerintah. Rinciannya, 16 kasus web defacement terjadi pada bulan Januari, 26 kasus pada bulan Februari, 69 kasus pada bulan Maret, dan 48 kasus sampai dengan 12 April 2020. Berita bohong atau hoax mengenai penutupan pasar. Siwa 5 News dalam beritanya tertanggal 2 Maret 2020 menulis adanya warga kota Ambon berbondong-bondong mendatangi swalayan, toko, dan pasar untuk memborong barang-barang kebutuhan pokok. Karena adanya informasi beredar, Pasar Mardika dan sejumlah pasar lainnya akan ditutup karena adanya penyebaran berita bohong atau hoax di pasar. Padahal menurut Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, beberapa hari memang dilakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi tidak sampai membuat pasar ataupun toko-toko lain akan tutup. Pencurian data gunakan modus jual beli barang online. Pemilik akun Rega Asungkawa mengungkapkan pencurian data diri berawal saat dirinya menjual barang secara online. Pelaku menghubungi korban melalui chat dan menanyakan barang yang korban jual tersebut pada jam 2 dini hari. Pelaku tersebut ingin mentransfer jumlah pembayaran tetapi ragu dan mengirimkan foto KTP-nya dan meminta korban untuk melakukan hal yang sama. Setelah korban memberikan nomor rekening, pelaku tersebut mengaku akan mentransfer. Lalu, si pelaku menanyai korban apakah ada nomor digit OTP yang masuk lewat SMS. Dari sana, korban mulai curiga dan langsung memarahi pelaku. Tetapi, pelaku mengancam korban dan mengatakan bahwa akan menggunakan data korban untuk peminjaman online. Setelah panggilan berakhir, korban langsung membuat laporan di kepolisian. Dan korban berharap agar pengalaman yang ia dapatkan bisa menjadi pelajaran bersama. Berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh seorang poluan. Sebagaimana dalam berita intisari.com online dengan judul seorang poluan diduga sebar hoax seputar corona lewat Facebook hingga rugikan karyawan hotel. Terhadap kasus ini, Cyber Unit Direktorat Kriminal Khusus atau Ditkrimsus Polda Maluku Tengah selanjutnya menangani kasus penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial tersebut yang diduga dilakukan oleh oknum poluan Polda Maluku. Oknum poluan tersebut berinisial LL telah diketahui telah menyampaikan permintaan maafnya. Akibat berita bohong atau hoax tersebut, korban mengalami kerugian. Cara mencegah cybercrime. Ada beberapa cara untuk mencegah cybercrime. Yang pertama adalah educate user, yaitu memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dan dunia internet. Yang kedua, use hackers perspective, yaitu menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem. Yang ketiga, patch system, yaitu menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Yang keempat, ada polisi, yaitu menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem dari orang-orang yang tidak berwenang. Selanjutnya, yaitu menginstal antivirus. Lalu, IDCART, yaitu Indonesian Computer Emergency Response Team. Masalah keamanan ini mulai dikenali dengan munculnya Sun Mailworm sekitar tahun 1988 yang menghentikan sistem email internet kala itu. Kemudian dibentuklah sebuah Computer Emergency Response Team atau CART. Semenjak itu, di negara lain pun mulai juga dibentuk CART untuk menjadi point of contact bagi orang yang melapor masalah keamanan. Di Indonesia, IDCART merupakan CART Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penyebaran hoax, yaitu berhati-hatilah dengan judul berita yang provokatif,
Yang kedua, mencari tahu keaslian situs laman dan keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya. Dan yang ketiga yaitu segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoax. Bentuk penyelesaian kasus cybercrime menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang pertama, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.